Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ilham Bintang Fareza. Saya adalah seorang mahasiswa program studi hubungan masyarakat angkatan 2019 dan pada kali ini saya akan melakukan interview singkat sekitar 5-10 menit dengan dua topik dan dengan dua narasumber yang berbeda. Pada interview yang pertama, saya akan melakukan interview dengan tetangga dan sekaligus saudara saya yang bernama Lutfi Nugraha. Dan pada interview yang pertama saya akan melakukan interview dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tips untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari stres selama pandemi. Dan untuk interview yang kedua, saya akan melakukan interview dengan Bang Axel. Dia adalah seorang mahasiswa program studi hubungan masyarakat angkatan 2018. Dan pada interview yang kedua, saya akan melakukan interview dengan tujuan bagaimana tips agar tetap produktif selama masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Selamat menyaksikan video dari saya. Oke, Mas Lutfi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Mas wabarakatuh. Lutfi, selamat malam. Malam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah kalau baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Mas Lutfi bersedia menjadi narasumber saya dan meluangkan waktunya untuk saya interview. Dan kenalin, ini adalah Mas Lutfi. Saya adalah Lutfi Nugraha. saudara saya sekaligus tetangga saya. Jadi saya ingin menjadikan dia sebagai narasumber saya. Oke, Mas Lutfi, saya izin wawancara sebentar sekitar 5-10 menit mengenai tips tetap positif dan produktif di masa pandemi ini. Masa pandemi Iya. di COVID-19. Iya. Ya, siap. Oke, Mas Lutfi, langsung saja masuk pertanyaan pertama. Di masa pandemi ini, apalagi sekarang lagi PSBB, Ya. seluruh kegiatan itu dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Dan kita dianjurkan untuk tetap stay at home, tetap di rumah. Nah, kira-kira kegiatan apa sih yang dilakukan Mas Lutfi untuk mengisi hari-hari selama masa pandemi ini? Kalau saya selama masa pandemi ini masih sama kayak waktu itu sih ya, di rumah aja. Cuman seminggu ke belakang tuh ada perubahan karena saya baru mulai kuliah, Mas. Oh iya. Semester 1 nih. Semester 1. Di universitas saya ini, Cirebon. Ya, Maba berarti? Saya maba, Mas, pertanian, kemajuan petani. Ya, jadi paling ada kelas. Kelas tuh paling sampai jam 3. Saya jam 3 itu kerja. Iya. Sebelum saya kuliah itu saya udah kerja. Jadi saya ngelanjutin kerja setelah kuliah. Kuliah dulu baru kerja gitu. Jadi kuliah sambil kerja ya? Iya. Part time atau full time kerja? Saya kerjanya masih masuk full time sih. Oh, full time. Masih masuk full time. Oke, sering ngerasa bosan nggak melakukan kegiatan yang serba di rumah aja tadi? Kalau di rumah aja pasti bosan sih, Mas. Bosan. Pasti bosan. Gak mungkin enggak. Nah, gimana nih cara ngilangin rasa bosan itu tadi? Kalau saya Cara ngatasinya? paling saya kalau misalnya bosen ya ngegame. Kalau nggak ngegame kan itu kan kuliah tuh, kuliah kelas kan bosen dong nge-zoom. Iya. Saya jujur nih, Oke. kelas nge-zoom tuh bosen. Iya. Kalau kelas terusnya ada kerja kan saya misalnya ada kegiatan nih, ada kegiatan. Kalau lagi sepi ya saya paling ngobrol-ngobrol sama orang-orang situ. Tetap pakai protokol kesehatan juga sih. Iya. Jangan sampai lupa. Kalau misal di rumah saya libur kerjanya, kuliah kelar, nggak ngapa-ngapain. Paling saya iseng-iseng bikin minuman baru gitu. Minuman tadi kopi gitu. Iya, paling Sesuai kayak kerja. gitu. Tergantung sih, beda-beda macam-macam. Nyari yang rasanya lucu aja gitu. Rasanya lucu. Nah, Mas, di masa pandemi ini juga kan kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Iya. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan Mas Lutfi ini untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar tetap fit? Yang pasti istirahatnya kudu cukup. Istirahat itu pasti harus cukup lah buat diri sendiri yang tahu istirahat cukup itu segimana kan. Oh iya. Nggak bisa diatur sama orang lain kudu 8 jam atau apa gitu, nggak bisa karena sendiri yang tahu. Iya, oke. Makan itu kudu teratur, bukan teratur juga sih ya, diri sendiri lagi, balik lagi gimana. Istirahat, makan, olahraga, terusnya ibadah pada Tuhan masing-masing. Itu paling. Olahraga apa nih yang bisa dilakukan Mas Lutfi? Saya paling di rumahan paling. Olahraga yang bisa dilakuin di rumah apa aja? Ya kalau misalnya ada ngangkut barang suruh ngapain, itu juga kan olahraga, Mas. Ngangkut, Iya. oke. Meja gitu. Nah, selama masa pandemi ini juga kan
dari mulai anak-anak, remaja bahkan hingga dewasa rentan terkena stres nih. Mas Lutfi sering ngerasa stres nggak di masa pandemi ini? Pernah. Saya pernah ngerasa stres gitu. Terus cara ngatasin rasa stres itu bagaimana? Satu, paling balik lagi ke tadi, bikin minuman, cari yang lucu-lucu. Oh gitu. iya, lucu-lucu. Lihat HP mungkin kalau nggak nge-game, nyari yang lucu-lucu juga, Mas. Lucu-lucu lagi. Iya, saya senang yang lucu-lucu gitu, imut gitu. Oke, terus kalau enggak ya tidur. Tidur. Obat segalanya itu. Oke. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir. Ya. Sisi positif apa sih yang bisa kita tarik dari masa Covid ini, pandemi ini? Sisi positif. Satu, dengan pemberlangsungannya PSBB ya. Jadi semuanya dibatasin kayak di jam kerja, sekolah gitu. Sekolah jadi pada daring semua, jarang masuk. Pengeluaran untuk sekolah untuk itu mungkin menjadi berkurang kan? Berkurang. Terus kita jadi ngumpul sama keluarga lebih lama. Itu paling. Terus sisi positifnya apa lagi? Selain itu paling ya itu sih. Jadi jam lembur nggak ada. Jam lembur nggak ada. Karena jam kerja berkurang. Oke. Nah, Mas, apa sih pesan-pesan yang bisa Mas sampaikan kepada orang-orang yang masih sering melanggar protokol kesehatan, terus masih merasa bodoh amat sama Covid? Pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan. Kalau saya sih ya anggapnya gini. Kalau mereka kayak gitu, ya jangan deh, kasihan orang yang bener-bener ngejaga gitu. Yang bener-bener mereka pakai masker, yang bener-bener matuhin protokol gitu. Masker panas. Misal di Cirebon kan panas nih udaranya, udara pesisir. Pesisir itu udaranya panas, pakai masker pasti ngap dong. Apalagi kalau misalnya bebas. Nah, ada yang nggak pakai masker, mungkin aja orang itu ODP atau apa gitu. Takutnya malah nularin ke yang pakai masker karena misalnya apalah sentuhan atau apa gitu. Jadi bahayanya nggak ke kita doang. Iya, bahayanya ke sekitar. Kalau mereka masih hidup ya nggak tahu. Oke. Tuh. Nah, udah sih itu aja paling. Sekian wawancara dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama Mas Lutfi telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Dan saya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dan mengganggu waktu istirahat Mas Lutfi. Dan selamat malam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, langsung aja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Axel. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Bang Axel? Ya, sehat. Baik selalu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Axel karena telah bersedia untuk menjadi narasumber saya dan telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk diwawancara saya. Dan oke Bang, saya izin interview dikit sekitar 5-10 menit tentang boleh. tantangan milenial serta produktif dengan pembelajaran jarak jauh. Oke Bang Axel, langsung aja masuk pertanyaan pertama. Di masa pandemi ini kan kita dituntut untuk melaksanakan seluruh kegiatan di rumah aja nih Bang. Kira-kira kegiatan apa aja yang Bang Axel lakukan untuk mengisi keseharian selama masa pandemi ini? Ya, untuk saat ini kegiatan yang produktif harus dilakukan di rumah sih kalau saya sendiri ya. Itu karena kita dari BEM banyak beberapa program yang mau dalam waktu dekat akan dilaksanain. Mungkin dari gue sendiri tuh banyak rencanain sih ke planning kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Selanjutnya disibukin sama kuliah juga kuliah online, baik tugas dan materi kuliah juga karena kan online tuh dan sebentar lagi mau UTS, jadi mungkin banyak beberapa tugas yang harus kita laksanakan. Dan mungkin sedikit-sedikitnya kayak baca-baca artikel sih, entah artikel buat bahan tugas materi dan lain sebagainya, entah bersih-bersih rumah atau olahraga sedikit-sedikit, kadang seminggu sekali ke jogging keliling komplek juga. Seperti itu sih yang dilakukan. Sering ngerasa bosan nggak Bang ngelaksanakan kegiatan yang serba di rumah aja ini? Ya, sebenarnya kalau dibilang bosan, pasti bosan ya. Karena kalau kita di rumah itu kan melaksanakan kegiatannya itu paling itu aja gitu kan. Cuman kalau buat sendiri suka ngakalin sih kadang. Jadi kadang kalau emang udah bosan, gue kayak mungkin beli-beli ikan peliharaan untuk pelihara di rumah gitu. Jadi gimana mungkin isi aktivitas sih tetap produktif gitu di rumah. Walaupun hal-hal kecil gitu lah.
Itu sih. Nah tadi tentang produktif, apakah masa pandemi ini mengganggu produktivitas dari Bang Aksel itu sendiri? Ya, untuk awalnya sih awalnya buat saat pandemi ini mungkin kita semua pasti kaget kan ngelakuin segala aktivitas di rumah gitu. Awalnya sih gue kaget gitu ya gue pribadi, karena kan harus kuliah di rumah tuh kayak gimana, sih bingung kan, terus dan lain sebagainya harus kayak gimana di rumah. Cuman semakin berjalannya waktu, setelah adaptasi dengan keadaan sekarang, mungkin udah bisa menyesuaikan diri sih. Oke. Sekarang masuk ke pembahasan mengenai PJJ. Apakah menurut Bang Aksel nih PJJ yang udah dilaksanakan ini berjalan efektif atau tidak? Oh ya, untuk PJJ-nya itu mungkin lebih maksimal gitu ya, lebih maksimal mempunyai peran utamanya itu dari dosen ya, karena kan dosen itu menentukan pakai platform apa yang digunakan, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana tugas yang dia berikan gitu. Jadi mungkin pertama dari dosennya, dan kedua untuk platform saat ini ya untuk pembelajaran cukup maksimal, karena kan untuk Zoom dan Google Meet dan sebagainya itu untuk dosen belajar ke kita ngasih materi dan lain sebagainya udah maksimal. Cuman kembali lagi ke dosen pengajarnya gitu, cara dia menyampaikan materi dan platform apa yang digunakan itu tergantung kepada dia, karena kan ada aja dosen gitu kan yang kadang cuma ngasih materi aja, terus kadang ngasih PDF aja di grup WhatsApp, karena seperti itu. Jadi gimana cara dia mengemas pelajaran ini, semua materi-materi ini kepada mahasiswanya, mungkin itu sih. Nah tadi platform apa nih Bang yang menurut Bang Aksel paling baik untuk PJJ ini? Oke, platform yang paling baik ya. Kalau untuk interaktif secara langsung mungkin lebih ke Google Meet dan Zoom ya. Itu yang mungkin saat ini mungkin banyak orang atau bahkan semua kampus mempergunakan platform itu. Dan mungkin untuk kita pengumpulan tugas dan penyampaian materi via PDF atau nanti dari dosen ingin kasih video terkait materi dan lain sebagainya, itu mungkin di Classroom, mirip link dan sebagainya. Jadi menurut Google Classroom, Zoom dan Google Meet itu maksimal sih untuk belajar mengajar. Ini Bang, menurut Bang Aksel sendiri mana nih yang lebih baik, pembelajaran secara daring atau secara tatap muka? Oh ya, kalau dari gue pribadi ya, pembelajaran tetap tatap muka sih, karena kita lebih interaktif terus lebih paham dengan apa yang diajarkan oleh dosen gitu. Kendala apa sih Bang yang biasa Bang Aksel temui selama pembelajaran jarak jauh ini? Ya, jadi kalau pembelajaran jarak jauh ini kita lebih kendalanya ke teknis ya. Contohnya kayak sinyal atau aplikasinya kadang kan suka nggak masuk ke Zoom-nya saat mereka kirim link Zoom-nya dan lain sebagainya sih. Mungkin lebih ke teknis sih, lebih ke sinyal dan HP juga gitu kan, karena memori HP kan kita beda-beda gitu. Dari teman-teman ada yang nggak cukup untuk download Zoom, Google Meet dan Classroom dan lain sebagainya, mungkin itu sih lebih ke teknis ya. Oh iya. Nah Bang, selama PJJ ini kan banyak mahasiswa yang mengeluh karena tugas yang diberikan dosen ini semakin menumpuk nih Bang. Nah menurut Abang sendiri, perlu nggak sih dosen memberikan tugas yang begitu banyaknya di masa pandemi ini? Yang mana rentan terkena stres nih mahasiswa? Ya, karena gue juga merasakan gitu ya tugas dari dosen karena online ini. Lebih baik kalau saran dari gue sendiri gitu, dosen lebih memperhatikan balance-nya sih, namanya, lebih seimbang sih. Entah dia pemberian materi dan pemberian tugas itu harus seimbang gitu. Entah mungkin 60% atau 70% dia ngasih materi, 30%-nya praktek dan sebagainya. Jadi karena kalau dosen lebih ngasih tugas lebih banyak daripada materinya, mungkin kurang cocok sih gitu. Nah Bang, sisi positif yang bisa diambil dari pembelajaran jarak jauh ini? Ya, sisi positifnya banyak ya. Jadi kita lebih kreatif ya, jadi teman-teman mahasiswa tuh lebih kreatif gitu untuk menggunakan media-media online atau media baru. Terus dari pengajar pun bisa lebih mendalami telekomunikasi baik secara daring dan lain sebagainya. Jadi kita lebih dituntut untuk lebih kreatif dan lebih kolaboratif sama inovasi kita gitu. Itu sih. Nah ini terakhir kali Bang nih, tips tetap produktif di masa pandemi ini apa Bang? Dari Bang Aksel sendiri. Buat tips di masa pandemi ini, jadi untuk pengajar maupun mahasiswa lebih produktif sih gitu, tetap melaksanakan hal-hal yang bisa dilakukan secara offline, cuman ini dilakukan secara online, tetap produktif. Contohnya kayak
kuliah, belajar, membaca, dan berolahraga fisik maupun langit produktif. Oke bang, sekian wawancara dari saya ya bang. Mohon maaf jika mengganggu waktunya, Oke, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap dari saya. Selamat sore bang. ya, sore. Ya.